Assalamualaikum anak soleh soleha. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok suatu paragraf. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok, mari kita pahami dulu apa itu yang dinamakan paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang membentuk suatu teks bacaan paragraf. Sebuah paragraf biasanya ditulis dengan judul yang ada di bagian atas. Judul biasanya ditulis dengan kata-kata yang singkat. Kemudian, awal kalimat dalam sebuah paragraf biasanya ditulis dengan huruf kapital atau besar. Kemudian, awal paragraf biasanya ditulis agak menjorok ke kanan atau ke dalam. Dan di akhir kalimat, jangan lupa menggunakan tanda baca titik. Di dalam sebuah paragraf, ada yang dinamakan dengan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang menjadi inti atau tema topik yang terdapat dari suatu teks bacaan. Kemudian setelah itu ada yang disebut sebagai kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat pendukung yang memperjelas inti dari tema suatu bacaan. Kemudian, ada juga yang disebut sebagai gagasan pokok atau sering disebut sebagai ide pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah rangkuman dari kalimat utama yang menjadi inti isi tema suatu paragraf. Letaknya bisa di awal, bisa di akhir paragraf. Kemudian yang kedua, ada gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah rangkuman dari kalimat-kalimat penjelas suatu paragraf yang menjelaskan isi dari tema suatu paragraf. Nah, bagaimana sih kemudian langkah-langkah kita untuk menentukan sebuah gagasan pokok dari suatu paragraf yang sedang kita baca? Kuncinya yang pertama satu, kita membaca bacaan paragraf itu dengan seksama, teliti, dan sampai akhir. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, menentukan pesan dari suatu teks bacaan itu. Judulnya apa? Isi pesannya apa? Kemudian, tentukan mana yang menjadi kalimat utama dan mana yang menjadi kalimat penjelas. Setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, dari situ kita akan mudah untuk menemukan apa yang menjadi gagasan pokok dan apa yang menjadi gagasan pendukung suatu paragraf tersebut. Untuk memudahkan Anda memahami gagasan pokok paragraf, mari kita buka buku pena tema 1 halaman 3-4 bacaan tentang batik. Setelah kita membaca paragraf tentang batik itu, maka kita bisa menemukan kalimat utamanya di mana sih? Oh, ternyata kalimat utamanya ada di kalimat pertama yang berbunyi batik merupakan kain tradisional Indonesia. Dan setelah kita menemukan kalimat pertamanya, maka kita menemukan lagi kalimat setelahnya, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Itu ternyata merupakan kalimat-kalimat penjelas, di mana kalimat-kalimat ini memperjelas kalimat utama di suatu paragraf. Nah, setelah kita sudah bisa menentukan kalimat utamanya di mana, maka kita akan lebih mudah menentukan gagasan pokok. Karena gagasan pokok merupakan rangkuman isi dari kalimat utama. Jadi ketika kalimat utamanya berbunyi batik merupakan kain tradisional Indonesia, maka gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli dari Indonesia. Begitupun ketika kita ingin mencari gagasan pendukung, sama caranya ketika kita mencari gagasan pokok. Ketika gagasan pokok merupakan rangkuman dari kalimat utama, maka gagasan pendukung adalah rangkuman dari kalimat penjelas. Begitulah langkah-langkah untuk kita bisa mencari tahu bagaimana menentukan suatu gagasan pokok dalam teks suatu paragraf bacaan anak. Anak soleh-soleha dapat memahami dan mempraktekannya. Bu Guru sudah memberikan soal latihan di Google Classroom dan Anda juga bisa berlatih sendiri di buku pena tema 1 halaman 4. Semangat belajar dan tetap semangat!